Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Gading Maral Devanti, NIM saya 2013411039 dari kelas 2A, Program Studi Seni Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Surakarta tahun 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan seni pertunjukan Indonesia, yaitu Tari Lenggang Nyai DKI Jakarta. Indonesia memiliki banyak sekali jenis tarian yang tumbuh dan berkembang, baik di daerah perkotaan besar maupun pedesaan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tari di Indonesia, Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan pun turut andil dalam melaksanakan perkembangan tari. Kota Jakarta memang memiliki prasarana kesenian yang lebih lengkap daripada daerah-daerah lain. Di Jakarta terdapat lembaga-lembaga kesenian tingkat pusat dan Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki, beserta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya. Ditambah lagi dengan banyaknya sanggar-sanggar di ibu kota Jakarta, salah satu sanggar yang berkembang di Jakarta adalah Sanggar Laboratorium Tari Indonesia yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mansur, nomor 30A, Jakarta Pusat. Sanggar ini bergerak dalam bidang kesenian tarian daerah, khususnya tari Betawi. Sanggar Laboratorium Tari Indonesia dipimpin oleh seorang koreografer asal Yogyakarta bernama Wiwi Widyastuti. Dari data awal yang didapat, ketertarikan Wiwi mendirikan sanggar dianggap unik. Ketertarikannya juga tumbuh dari rasa prihatin terhadap nasib budaya Betawi yang sempat ditinggalkan oleh komunitasnya. Untuk itulah, Wiwi memiliki keinginan melestarikan dan mengembangkan kesenian Betawi, meskipun Wiwi merupakan seniman tari asal Yogyakarta. Namun beliau bersikeras untuk mendirikan sanggar di Jakarta. Sampai saat ini terdapat banyak karya tari Betawi yang diciptakan oleh Wiwi Widyastuti. Salah satunya tarian diciptakan oleh Wiwi adalah ciri khas Betawi adalah Tari Lenggang Nyai yang dikategorikan sebagai tari kreasi baru. Tujuan umum penelitian ini adalah sebagai upaya penggalian dan pelestarian budaya khususnya budaya Betawi, serta sebagai bahan apresiasi bagi mahasiswa selaku seni dan masyarakat pada umumnya. Mendeskripsikan latar belakang, eksistensi, struktur, gerak, rias, busana, serta musik penciptaan Tari Lenggang Nyai di Sanggar Laboratorium Tari Indonesia. Tari Lenggang Nyai adalah tari yang bercerita tentang keinginan seseorang perempuan untuk bebas memilih apa yang diinginkan. Dalam tarian ini, hal yang diinginkan oleh seorang perempuan tersebut dapat berupa keinginan untuk mendapatkan kebebasan dari penindasan terhadap kaum perempuan, keinginan untuk dapat memilih calon suami yang didamba, serta keinginan untuk hidup tenang dan bahagia. Cerita dalam tarian ini terinspirasi oleh kisah Nyai Dasimah, sebuah kisah yang terkenal di masyarakat Betawi. Tari Lenggang Nyai dibawakan secara kelompok. Karakter Tari Lenggang Nyai lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk gerak yang lincah sebagai gambaran dan ciri khas masyarakat Betawi. Hal ini salah satu yang menginspirasi penulis untuk meneliti bagaimana budaya Betawi dapat menjadi inspirasi terciptanya Tari Lenggang Nyai, serta menganalisis unsur budaya lain selain Betawi yang terdapat pada Tari Lenggang Nyai. Bentuk kesenian yang ada di Betawi memang mendapat pengaruh yang cukup kuat dari daerah atau bangsa lain. Unsur Cina yang terdapat di dalam Tari Lenggang Nyai dapat dijadikan salah satu bukti bahwa adanya akulturasi budaya dalam penciptaan Tari Lenggang Nyai. Keragaman budaya Indonesia dan banyak etnis asing yang menduduki daerah Indonesia memang memungkinkan terjadinya akulturasi antara budaya asli dengan budaya asing dalam penciptaan sebuah tarian. Salah satunya adalah teori Lenggang Nyai. Lebih lanjut, IGD Wirantara menjelaskan, proses akulturasi dapat dijabarkan sebagai suatu proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu sedemikian rupa dipengaruhi oleh unsur-unsur suatu kebudayaan lain, sehingga unsur-unsur lain itu diterima dan disesuaikan dengan unsur-unsur
kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya identitas kebudayaan asli. Seni sebagai bagian dari kebudayaan yang terus tumbuh, selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Hal ini juga dibahas oleh Sal Murgianto dalam buku Tradisi dan Inovasi bahwa kehidupan tari di Indonesia tumbuh dan berkembang hampir dalam segala aspeknya. Jika dilihat pada kenyataannya, kehidupan tari memang mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan tari yang meningkat. Jumlah penari yang dari tahun ke tahun semakin bertambah, muncul perubahan-perubahan tari tradisi serta bentuk-bentuk tari baru yang mulai tumbuh. Jika kita amati, saat ini terdapat banyak perkembangan yang terjadi pada tarian-tarian yang ada di Indonesia. Perkembangan ini dapat dilihat dari aspek tema pada sebuah tarian yang terlihat berbeda, namun struktur geraknya masih menggunakan sumber bahan tradisi, dan ada pula karya seni tari yang benar-benar baru, baik tema maupun sumber geraknya. Perkembangan seperti ini seringkali dikenal dengan istilah tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah inovasi dari seorang koreografer atau pencipta tari untuk menciptakan suatu tarian baru. Endang Caturwati mengatakan kreasi baru merupakan karya yang dihasilkan oleh kreativitas individual atau kelompok sebagai karya yang ditata dengan sentuhan atau cita rasa baru. Selain itu, pengertian tentang tari kreasi baru juga dipaparkan oleh Arthur S. Nalan sebagai berikut. Hasil ciptaan-ciptaan tari yang muncul sekitar tahun 1950-an kerap kali disebut sebagai tari kreasi baru. Untuk lebih jelasnya, tari kreasi baru merupakan wujud garapan tari dari hidup relatif masih muda, lahir setelah tari tradisi berkembang cukup lama, serta tampak dan garapan tariannya itu telah ditandai adanya perubahan-perubahan. Keberadaan tari lenggang nyai di masyarakat Betawi dapat dikatakan populer meskipun tari lenggang nyai termasuk karya baru, namun sekarang tarian tersebut sudah banyak menyebar di daerah Betawi dan sekitarnya. Tarian ini juga diharapkan dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Tari lenggang nyai diciptakan pertama kali oleh seniman asal Yogyakarta bernama Wiwi Widyastuti. Wiwi dikenal sebagai seorang seniman yang sangat mencintai kesenian Indonesia dan kebudayaan Betawi. Nama lenggang nyai sendiri berasal dari dua kata, yaitu lenggang yang memiliki arti lenggak-lenggok, sedangkan nyai yang merupakan reseptensi dari Nyai Dasimah, tokoh perempuan Betawi dalam cerita rakyat. Berdasarkan kisahnya, Nyai Dasimah dikenal sebagai perempuan Betawi yang berparas cantik. Ia dilanda kebingungan dan dalam menentukan pilihannya, siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya. Singkat cerita, ia pun memantapkan pilihannya pada seorang pria Belanda bernama Edward William. Namun ternyata pilihannya salah. Semasa hidupnya, Nyai Dasimah selalu diatur dan dikekang oleh suaminya. Karena alasan ini, akhirnya Nyai Dasimah memutuskan melakukan pemberontakan dan memperjuangkan kebebasannya dengan keberanian di dalam dirinya. Akhirnya Nyai Dasimah mampu bebas dari penjara yang mengekangnya. Kisah Nyai Dasimah ini menginspirasi Wiwi Widyastuti untuk menciptakan tari lenggang nyai. Tari ini melambangkan perjuangan wanita dalam membela hak dan kebebasannya. Dalam tari lenggang nyai, ada struktur penyajiannya. Yang pertama, gerak. Tari lenggang nyai dibawakan secara berkelompok. Karakter tari lenggang nyai lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk gerak yang lincah sebagai gambaran dan ciri khas masyarakat Betawi. Hal ini menjadi salah satu yang menginspirasi penulis untuk meneliti bagaimana budaya Betawi dapat menjadi inspirasi terciptanya tari lenggang nyai, serta menganalisis unsur budaya lain serta Betawi yang terdapat pada tari lenggang nyai. Yang kedua ada rias busana. Jika diamati dari kostum yang dikenakan pada tari lenggang nyai, terdapat unsur budaya Cina yang mendominasi. Unsur budaya Cina tersebut dapat ditemukan pada aksesoris yang digunakan di bagian kepala serta warna merah yang pada busana yang identik sekali dengan budaya Cina. Selain pada kostum, unsur budaya Cina juga terdapat ditemukan dalam iringan musiknya yang menggunakan seperangkat alat musik gambang kromong. Yang ketiga ada musik.
Gambang kromong adalah musik tradisional Betawi yang menggunakan seperangkat alat musik sejenis gamelan dan merupakan hasil perpaduan antara unsur jenis musik pribumi dan musik Cina. Alat musik ini memang berasal dari Cina yang kemudian berkembang di masyarakat Betawi. Seperangkat musik gambang kromong terdiri dari beberapa alat, diantaranya adalah gambang, kromong, gendang, gong, dan kempul, gong 6, krecek, ningnong, suling, bangsing, trompet, konghian, tehian, dan alat musik modern seperti djembe, drum, saksofon, dan keyboard. Dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan masyarakat Betawi, tari lenggang nyai pun mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun awal kemunculan tari lenggang nyai belum bisa dipastikan, namun menurut pengamatan penelitian di lapangan, tarian ini telah berhasil menjadi ikon masyarakat Betawi, baik masyarakat itu sendiri maupun masyarakat luar. Sebagai bukti adanya perkembangan dalam tarian lenggang nyai, tarian ini dapat dijumpai dalam beberapa acara, baik dalam maupun luar kota, bahkan mancanegara, sebagai sebuah hiburan atau acara-acara pengenalan budaya Indonesia, khususnya DKI Jakarta sebagai masyarakat luas. Dengan melihat perkembangan serta eksistensi tari lenggang nyai yang begitu pesat, sangat disayangkan bahwa belum adanya tulisan atau penelitian yang membahas mengenai tari lenggang nyai maupun Sanggar Laboratorium Tari Indonesia Jakarta. Padahal di dalam tari lenggang nyai terdapat suatu kekayaan etnik yang layak untuk diteliti jika melihat struktur penyajiannya. Untuk itu, sangat disayangkan apabila aset dan yang berharga seperti tari lenggang nyai yang sedang berkembang saat ini tidak diangkat ke dalam suatu deskripsi atau catatan tari sebagai bahan apresiasi dan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya jurusan tari dan seniman lainnya. Berdasarkan uraian yang di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai data otentik yang didapat langsung dari lapangan untuk melihat kemudian menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang tari lenggang nyai sebagai unsur budaya Betawi yang menjadi inspirasi dalam proses penciptaan tari lenggang nyai, serta bagaimana perkembangan di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana awal kemunculan tari lenggang nyai hingga dapat dikenal oleh masyarakat. Makna dan simbol. Simbol dan makna juga dapat dilihat dari gerakan dan kostum. Adapun teori sebagai berikut. Simbol dalam arti yang layak adalah suatu pertanda, pernyataan mengenai sesuatu dalam wujud yang mengandung arti. Sesuai dengan pernyataan itu, dalam seni tari biasanya terdapat beberapa simbol yang digunakan untuk menyampaikan maksud itu kepada penonton, baik dengan simbol gerak maupun kostum yang digunakan. Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa simbol itu penting dalam suatu penyataan dalam wujud, dan simbol pasti mengandung arti yang berbeda-beda. Begitu pula simbol gerak dan dalam menari. Setiap gerakan mempunyai simbol tersendiri, begitupun dengan kostum atau properti yang digunakan akan sangat membantu dalam menyampaikan maksud tersebut. Dalam sebuah tarian memiliki nilai atau makna dan simbol yang berbeda dari tarian yang satu dengan tarian yang lainnya, karena setiap penciptaan tarian pasti memiliki tujuan tertentu menurut Wahyudi dan Gayatri pada tahun 2014. Simbol dan makna dapat dilihat dari sisi gerak, kostum, rias, dan makna atau simbol gerak yang dapat dimengerti atau sukar untuk dapat dimengerti, tetapi masih tetap dapat dirasakan keindahannya. Simbol dalam gerak digunakan untuk menyampaikan pesan dan tujuan pada tari tersebut. Simbol gerak tari diantaranya gerak tari yang dilakukan secara dinamis dapat disimpulkan sebagai kekuatan dan ketegasan terhadap gerak tari, serta gerak tari yang dilakukan secara lemah, gemulai dapat disimpulkan sebagai kelembutan terhadap suatu gerak. Tari lenggang nyai merupakan gerak yang dilakukan secara lincah dan kuat dalam menjadi hidup. Menurut Wijaya pada tahun 2016 menyatakan bahwa simbol itu sendiri merupakan sebuah tanda-tanda sebuah tari yang memiliki makna dan tujuan tertentu terhadap para penikmatnya.
yaitu pelaku tari. Makna yang dimaksud dalam sebuah tari adalah suatu pesan yang disampaikan melalui gerak suatu tarian yang bertujuan untuk dipahami oleh penikmat dalam sebuah pertunjukan tari. Pernyataan di atas dapat dipersepsikan bahwa setiap tari masing-masing memiliki nilai yang terkandung di dalamnya, seperti tari lenggangnya ini memiliki nilai-nilai kehidupan di setiap geraknya. Simbol dan makna saling berkaitan, tetapi mempunyai perbedaan di dalamnya, yaitu simbol merupakan sebuah objek yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan suatu hal yang bersifat abstrak karena berhubungan dengan kesan tersendiri, sehingga simbol memiliki arti tertentu untuk menjelaskan hal tertentu pula serta mengisyaratkan sebuah arti. Lalu makna sebagai interpretasi sebagai pesan yang dimaksud. Busana dalam tarian memiliki peran penting dalam sebuah pertunjukan tari. Busana tari memiliki simbol dan makna khusus yang terkandung di dalamnya. Menurut Sudarsono dalam Neti Megawati pada tahun 2014, bahwa pada kostum tradisional yang harus diperhatikan adalah warna simbolisnya. Seperti yang telah dipaparkan di atas, busana dan warna yang digunakan pada tari lenggang nyai ialah warna hijau, merah, kuning, yang dimana warna tersebut memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa tari lenggang nyai dapat diinterpretasikan simbol dan maknanya yang dapat diambil dari segi gerak dan rias busananya. Penyimbolan dan pemaknaan ini bertujuan agar penonton mampu memahami, mengetahui arti nilai yang terkandung dalam gerak, rias, dan busana tari lenggang nyai. Saya tertarik pada tari lenggang nyai ini karena banyak terdapat penyimbolan dan pemaknaan gerak di dalamnya tentang cerita cinta salah satu masyarakat Betawi, dan juga tidak lupa dari segi kostum dan aksesoris yang dipakai saat menarikan tari lenggang nyai ini terdapat unsur budaya Cina. Penelitian ini penting dilakukan karena tari lenggang nyai ini merupakan ciri khas dari kota Jakarta, sehingga perlu dipelajari mengenai simbol dan makna yang terdapat pada gerak busana dan rias pada tari lenggang nyai. Dengan adanya penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan informasi, menambahkan referensi mengenai simbol dan makna gerak busana dan rias tari lenggang nyai kepada masyarakat, khususnya pada bidang seni tari, serta mampu melestarikan kesenian tari lenggang nyai tersebut. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdapat analisis yang berupa simbol dan makna gerak tari lenggang nyai, karena tari lenggang nyai termasuk ke dalam kategori tari kreasi baru. Maka ragam gerak yang diciptakan bersumber dari gerak yang sudah ada, kemudian dikreasikan melalui proses improvisasi sehingga menghasilkan ragam gerak yang baru. Adapun sumber penciptaan gerak yang diambil adalah tari topeng, gong Betawi, dan tari coke yang masih merupakan karya Wiwi Widyastuti. Adapun gerak yang diadaptasikan dari tari topeng, gong Betawi adalah gerak gibang yang dikembangkan menjadi gerak gibang leng-leng pada tari lenggang nyai. gerak genjot geblak dan gerak pak blang, sedangkan gerak yang diadaptasi dari tari cokek adalah gerak mincit yang dikembangkan menjadi gerak selut nyai dan kapak jimbe selut nyai pada tari lenggang nyai. 3. Analisis dari gerak dan rias busana pada tari lenggang nyai dapat disimpulkan bahwa tari lenggang nyai merupakan kisah Betawi dari cerita Nyai Dasima. Nyai Dasima merupakan seorang gadis cantik Betawi yang hidup pada masa Hindia Belanda di Batavia. Karakter Nyai Dasima digambarkan sebagai seorang yang ceria, lincah, cantik, dan baik hati. Nyai Dasima pada masa itu dihadapkan pada pilihannya yang sulit dalam menentukan pasangan hidup. Ada 2 orang yang ingin memperistrinya. Pertama seorang Belanda dan satu lagi seorang pribumi. Akhirnya dia memilih untuk menjadi istri pria Belanda yang bernama Edward William. Akan tetapi selama menikah di kehidupan Nyai Dasima,
terkekang peraturan yang dibuat oleh suaminya sehingga merasa haknya sebagai wanita tak dihargai. Nyai Dasima pun memberontak, berjuang dan berhasil menentukan arah dan tujuan hidupnya. Karakter tari lenggang Nyai lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk gerak yang lincah sebagai personifikasi masyarakat Betawi. Terkadang, seperti yang tidak bisa diambil keputusan, gerakan ini menunjukkan bagaimana ia bergerak pada satu sisi ke sisi lain. Selain itu, tari lenggang Nyai juga menceritakan keceriaan dan keluasan gadis belia Betawi yang tentunya kebahagiaan Nyai Dasima yang bisa menentukan pilihan hidupnya. Terdapat 3 warna dalam busana tari lenggang Nyai, yaitu warna hijau, merah, dan kuning. Busana yang digunakan menggunakan warna-warna yang warna cerah dan melambangkan kekuatan, semangat, dan kehidupan agar kontras dengan karakter yang dibawakan oleh penari tari lenggang Nyai. Kemudian pada rias yang digunakan yaitu rias cantik dan bukan untuk merubah karakter melainkan hanya mempertegas garis-garis wajah dan mempercantik. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.